Ini namanya kerang apa? Bubukur. Tanggapan kita hari ini? Lumayan lah. Lumayan lah. Dingin banget. Untung Arani udah nyiapin api. Ih, kok dalamnya gini? Ini mah kulur. Kulur ya? Tuh, pasti ini abonnya kriuk banget. Soalnya garing. Setelah bertualang di hutan, sekarang emak mau main di... Bukan sawah, tapi ke muara sungai. Emang ya, untuk dapetin sesuatu yang enak emang butuh perjuangan. Setelah melalui sawah, emak dan rombongan harus melewati pinggiran hutan bakau. Kalau belusukan ke hutan bakau itu, usahakan pakai kaos kaki kayak ibu kayak gini nih. Soalnya banyak banget tali-talinya tuh tajam-tajam. Contohnya kayak gini guys deh. Tajam-tajam guys, ini kalau kena kaki aduh langsung soek. Ekosistem hutan bakau ini punya manfaat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Selain jadi tempat hidup bagi sejumlah hewan seperti udang, kepiting dan kerang, bagi manusia bakau berperan penting untuk mencegah abrasi dan banjir. Ini kalau bakau unik ya. Ya jatuh langsung tumbuh. Ini buahnya. Nah, kalau masuk lumpur langsung tumbuh. Kalau Nih kayak buahnya... gini nih contohnya nih. Oh Nah. Nah, sudah sampai lokasi. Kita cari kerangnya. Langsung aja mak nyemplung. Muara sungai ini dalamnya seleher orang dewasa. Jangan takut tenggelam ya. Rileks aja. Semakin ke samping juga semakin dangkal kok. Ih, dapet. Asli ini mah seru pisan. Mau anak kecil atau orang dewasa, namanya main air itu selalu menyenangkan ya. Bikin seger dan jadi bahagia. Nah, ini dia kerang yang akan kita buru sekarang. Ini namanya kerang apa? Bubukur. Kayak totok ya. Agak bulat ini tapi Pasti baru denger ya. Kerang bubukur sebutan di daerah emak. Kalau nama aslinya adalah kerang kepah. cara pengambilan juga berbeda. Kalau kerang darah itu ngambilnya di pasir, di bawah air di pasir. Kalau ini di pinggir, bubuk kurma di pinggir ya. Lumpur. Di lumpur. Ini kan kalau pinggirnya lumpur. Tuh, lumpur kan, bukan kikisik, bukan pasir. Oh, ini kamu dapat. Satu. Kerang bubukurnya suka sembunyi kalau airnya lagi pasang begini. Jadi agak susah dapatnya. Tapi emak dan tim nggak pernah menyerah. Demi makan enak, kami siap tempur mencari kerang. Kalau kerang kayak gini mah agak langka. Agak susah ya ayah nyari ya. Kalau musim kemarau baru banyak. Oh, ini juga masih. Wah, 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 pada pemberani sekali sahabat emak. Tuh, lihat aja sampai berenang ke tengah segala loh. Ternyata Aaji dan kameramen mau berburu kerang bubukur di seberang sungai. Kalau emak cari di sisi sungai aja ah. Hehehe. Susah, bentar. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Sekarang, nah kayak kemarin airnya, ke bawah airnya enak. Sekarang mah dalam, jadi ngambilnya susah. Hidup satu. Aduh. Kerang kepah menjadi salah satu biota laut penghuni hutan bakau. Kerang yang satu ini hidup di dasar perairan yang berlumpur.
Kerang kepah juga punya nilai ekonomi yang tinggi. Permintaan kerang kepah juga tergolong tinggi. Karena selain enak, juga kaya protein. Makanya warung makanan di sekitar pesisir pantai banyak yang menjajakan menu berbahan kerang kepah. Waduh, emak sibuk cari kerang. Ada nih malah main sama kameramen. Tingkahnya memang ada-ada aja. Bisa jadi hiburan juga untuk kita semua. Sama pakai bambu buat nyebrang sana tuh. Susul kameramen satu. Seru banget ngelihat mereka semua sudah di tengah sungai. Mama lihat aja dari sini takut tenggelam. Hari ini meski perburuan kerang kita hasilnya kurang melimpah, emak tetap bahagia. Tangkapan kita hari ini. Lumayan lah. Lumayan lah. Buat sekalian itu. Kok ada ininya? Ya, tadi itu yang dapat Aji. Ya, alhamdulillah. Segitu juga. Soalnya kita terganggu lagi dengan keadaan airnya. Airnya kan deras. Dingin juga, Bu. Dingin juga, iya. Lebih dingin dari yang kemarin. Memang seberapa. Waktu yang pas untuk masak kerang bubukur sambil menghangatkan diri di perapian. Dingin banget. Dingin banget. Untung Arane udah nyiapin api. Tapi sayang banget kalau dibakar doang. Harus dimasak spesial karena ini kerangnya enak banget. Ya. Aduh. Jadi nggak ada mukbang di sini ya. Sore hari yang syahdu banget nih. Cuaca dingin mendung, tapi ada perapian yang menghangatkan. Di tengah pemandangan alam yang indah banget. Nah, selain kerang bubukur, emak juga tadi sempat dapat kerang darah. Sayang kan kalau nggak diambil, makanya langsung emak bakar dan emak makan. Lumayan buat ganjil perut. Wah, rasanya seger banget. Hasil laut segar yang baru ditangkap memang punya rasa yang tiada dua enaknya. Nah, untuk kerang bubukurnya, emak akan memasak spesial dengan bumbu sambal hejo. Emak ulek dulu semua cabai dan bumbu lainnya sampai halus. Tumis dengan minyak panas sampai wangi dan matang. Tambahkan sedikit air, lalu aduk lagi ya. Kerang bubukur sambal hijaunya udah jadi. Mantep banget ini. Akhirnya hasil alam yang kita buru bisa kita nikmati. Tentunya seperti biasa di tengah alam. Rasanya agak ada sedikit apa ya? Kenyal gitu. Kenyal. Cuman kalau rasa anjirnya hilang. Enaknya dibakar. Kerang bubukur itu enaknya dibakar. Tapi karena kedinginan, ganti baju dulu ya udahlah, langsung dimasak kerang sambal hijau aja. Jadi cuacanya anginnya gede banget, jadi badan tuh dingin. Pagi habis renang ada 2 jam 3 jam Ya, sambalnya pedas. Ini untuk perbaikan nutrisi Iyalah. tubuh ya. Yang di rumah bisa banget kok contek resep emak. Dijamin anti gagal dan bikin enak. Mantap surantap. Hari ini emak mau masak hasil kebun. Soalnya sudah ada yang siap panen. Kalau ada nih mah mau masuk hutan dulu. Katanya mau cari buah hutan. Tapi nggak tahu buah apa itu. Merah buahnya. Udah matang ini kayaknya.
Merahnya menggoda banget. Ini ada yang tahu dengan buah ini tuh. Saya juga baru lihat. Ada Niko lama banget sih. Panjang umur. Baru juga emak cariin. Emak takut dia kesasar di hutan. Dapat apa kamu dari hutan? Dapat buah nih. Tahu Dapat buah buah? apa tapi buah hutan pokoknya lah. Wow, ini buah apa merah banget? Tahu? Buah apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tuh, Nih, merah namanya. kuning. Wow, hijau. Ih, kok dalamnya gini? Kayak ulat. Kayak ulet, heeh. Jujur aja, emak belum tahu itu jenis buah apa. Jadi mending emak pilih yang pasti-pasti aja. Panen Lokio alias bawang Batak. Nama Batak disematkan karena Lokio sering hadir dalam masakan Batak seperti arsik ikan. Sadayana sudah pernah masak pakai Lokio ini? Atau malah ada yang belum pernah sama sekali jangan-jangan? Setahu emak, selain sering dimanfaatkan dalam masakan Batak, Lokio juga sering dimasak dalam hidangan makanan laut seperti cumi, udang, dan ikan. Soalnya si bawang Batak ini bisa menghilangkan bau amis. Tapi jangan sampai ketuker ya sama daun bawang dan kucai. Soalnya ketiganya punya rupa yang mirip. Meski sebenarnya kalau dilihat lebih jelas terlihat bedanya kok. Lokio punya batang yang pipih dan berwarna hijau, yang semakin ke bawah akan berwarna putih. Sedangkan daun bawang batangnya besar, sementara kucai batangnya hanya berwarna hijau. Si bawang Batak ini juga punya umbi kecil di bagian bawahnya, berbeda dengan daun bawang dan kucai. Untuk baunya kata emak sih mirip bawang, namun lebih segar. Emak sering juga bakar Lokio, lalu makan umbinya kayak gini. Enak. Adani juga suka tuh. Dia mah apa aja doyan. Hari ini kita masak-masak di hutan lagi. Setelah Lokio dicuci bersih, sekarang emak buang akarnya. Lalu potong Lokio jadi beberapa bagian. Kayak gini aja, bebas buat motong mah. Oh iya, emak belum kasih tahu mau masak apa ya? Ini mau emak tumis. Bumbunya gampang, anti ribet, yang penting mah bikin enak. Nah, ini bumbunya. Cabai rawit, kemiri, bawang putih, bawang merah, garam, sama gula sedikit. Semuanya nanti akan emak ulek kasar. Semua bahan dan bumbu siap. Waktunya emak beraksi. Hehehe. Namanya tumis mah, emak yakin emak-emak di rumah sudah pada jago. Tinggal masak bumbu sampai wangi. Jeburin si bawang Batak lalu kasih air sedikit deh. Resep sederhana ini punya khasiat untuk kesehatan loh. Soalnya Lokio si bawang Batak ini kayak vitamin A, C, dan juga kalsium. Bayangkan kalau jadi menu makanan harian. Gak cuma kenyang, anggota keluarga juga tambah sehat. Sekarang mah ada aja penyakit baru. Jadi kita harus pinter-pinter jaga kesehatan. Terutama menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, euy. Kita mau makan di mana? Tuh, di pucuk, biar pemandangannya lebih indah. Jauh-jauh amat ah. Tuh, pemandangannya di sini indah banget. Sambil makan, lihat pemandangan kayak gitu, luar biasa. Udah lapar indahnya. ini. Lihat pemandangan terus. Iya dong. Kayak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Adem kayaknya lihat kayak gini. Mata. Sejuk banget. Rasa bawang kuncai. Bawang kuncai gimana?
Rasanya kayak makan bawang daun ya. Tapi enak kan? Menikmati enaknya tumis lokio sembari mendengarkan suara alam, super mantap. Sambil dengar suara tongkeret. Apalagi entah kalau William gitu, ada kayak gitu. Cuma satu yang kurang nih, mendoan. Tempe gorengnya orang Banyumas bakal cocok banget kalau dimakan sama tumis lokio ini. Kalau menurut aku mah ini nggak ada ikan bakar. Enggak, enak mendoan dan tempe lagi, aduh. Meski enak, tetap makannya nggak boleh berlebihan ya. Apalagi lokio ini punya sedikit rasa pedas. Makan berlebihan tentu bisa bikin sakit perut. Tuh lihat, pemandangan di setiap petualangan emak selalu indah banget. Hutan seindah ini kan sayang kalau tidak ditelusuri. Emak yakin ada kejutan yang berbeda hari ini. Hari ini sama si bapak mau mencari bahan masakan di hutan. Pak, semangat ya Pak, carinya Pak. Aduh. Ayo. Kali ini emak enggak sama Ada nih karena dia sedang berhalangan. Tapi ditemani bapaknya emak. Dijamin tetap seru. Lihat aja, itu bapak sudah membawakan kayu sepanjang itu. Ada yang tahu nggak mau cari apa? Karena pohonnya agak tinggi, jadi si bapak bawa gantar buat cuaknya, buat ambil buahnya. Ayo. Perjalanan masih jauh ya. Masih harus masuk ke dalam hutan untuk mencari buah yang kita inginkan. Pasti semakin penasaran buah apa sih yang emak dan bapak cari. Apa ini pohonnya Pak? Iya ini. Oh iya, ini Pak kulur. Kulur ya? Kulur. Tuh pohonnya. Tinggi banget, pohonnya tinggi banget. Wow. Langsung emak kasih tahu deh ya. Buah kulur. Pohonnya tinggi banget. Bisa mencapai 15 meter bahkan lebih loh. Wah, kalau dipanjat lumayan bikin deg-degan. Untung bawa galah ya. Meski bawa galah, tetap harus usaha ngambilnya. Soalnya kali ini buahnya ada di ujung pohon tuh. Buah kulur ini punya beberapa sebutan, salah satunya kluwi. Banyak yang bilang kulur mirip sukun dan durian. Tapi kalau menurut emak bentuknya lebih mirip durian. Sementara rasa daging buahnya mirip nangka muda. Pohon kulur ini tersebar di wilayah beriklim tropis. Nah, karena termasuk pohon keras, jadi permukaan batangnya mengeluarkan getah. Kalau getahnya yang lengket ini kena baju, bakal susah hilang. Golok ya Pak. Pelan-pelan. Wah, ada sedikit masalah nih. Pohonnya terlalu tinggi dan lumayan susah untuk menggapai buahnya. Tapi untungnya si bapak kreatif, ujung galahnya disambungkan dengan golok. 4 jempol buat bapak. Pantes kreatifnya nurun ke emak. Hehehe. Udah punten Pak. Aduh. Nih, udah nggak ada lagi Pak. Udah habis. Telut.
Nah, ini dia yang dinamakan kulur. Nah, perbedaannya kulur sama sukun itu, kalau kulur nggak ada kalau sukun nggak ada durinya. Nah, kalau kulur ada kayak buah durian ya, Pak. Buat emak sih kulur lebih enak dari sukun. Apalagi kalau udah diolah jadi masakan, mantap surantap. Nanti emak tunjukin deh cara masaknya. Sekarang kita pulang. Capek juga, oi. Nah, untuk memasak kulur itu lebih bagus tuh yang agak muda seperti ini. Kalau yang tua tuh udah bonyok kayak gini, ini udah mateng. Jadi kalau memasak kulur itu bagusnya yang seperti ini. Yang muda, yang cukupan. Tuh. Sekarang tinggal mau rebus. Sekarang kita rebus selama 30 menit atau sampai empuk pokoknya malah. 30 menit sudah cukup untuk membuat buah kulur ini lembek atau empuk. Setelah itu tiriskan dan tunggu sampai dingin. Nah, yang terakhir sekarang mau suwir-suwir kecil-kecil. Gimana? Kira-kira udah pada bisa nebak belum emak mau masak apa? Kalau ada proses suwir-suwir begini. Untuk bijinya jangan dibuang ya. Ini enak banget. Rasanya kayak tewel, nangka gede ini kan. Pokoknya mah nggak ada yang sia-sia. Hampir semua bagian dari buah kulur ini bisa dimakan. Kecuali ya kulitnya. Oke lah. Sekarang emak lanjut siapin bumbunya. Ada kemiri, bawang putih, jahe, bawang merah, santan, serai dan lengkuas yang sudah emak tumbuk dan parut. Sisanya jangan lupa gula garam dan lada. Terakhir gula merah. Tumbuk semua sampai halus ya. Kalau sudah masak bumbunya di minyak panas, tumis sampai harum mewangi dan matang. Setelah bumbu matang dan berubah warna seperti ini, tambahkan santan lalu aduk lagi hingga benar-benar merata. Buah kulur siap dimasukkan, lalu kembali diaduk sampai bumbunya meresap. Sudah sejauh ini, masa masih nggak bisa nebak emak bikin apa? Emak kasih tahu dulu deh manfaat dari buah kulur. Salah dua dari segudang khasiatnya, yakni bisa mengatasi gangguan pencernaan dan juga menurunkan kadar kolesterol. Nah, sudah jadi. Ini dia. Abon buah kulur. Ayo, siapa yang tebakannya benar? Bentuknya mirip banget ya sama abon sapi. Tinggal kita buktikan rasanya nih. Eits, tapi tahan dulu ya. Masakan lainnya masih menanti untuk diolah. Nah, kalau ini bijinya, ini cukup direbus aja beberapa menit, pokoknya sampai empuk banget, lalu bisa dimakan. Ukuran abon biasa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Supaya makin mirip, bikin suwiran sehalus dan sekecil mungkin seperti ini. Akhirnya makanan siap disantap. Tuh, pasti ini abonnya kriuk banget, soalnya garing. Sayang banget emak menikmati makanan lezat ini sendirian.
Adani masih sakit, sementara bapak lagi ke ladang. Disatuin sama nasi. Tuh, kan ini satu. Ini nikmatnya luar biasa. Nasi hangat adalah kunci kenikmatan semua masakan Indonesia ya sadayana. Tapi bumbu rempah Indonesia juga kunci supaya masakan kita nikmat. Kalau emak makan sudah sampai geleng-geleng kepala, itu tandanya raos pisan euy. Nah, beginilah cara membuat abon yang enak, sederhana bumbunya dari buah kulur. Walaupun sederhana bumbunya, dijamin mantep banget deh pokoknya. Dan nggak kalah daging, kayak nggak kalah enaknya sama daging sapi itu ya. Abon daging sapi itu dari benar-benar dari buah dan sayuran.